tarakan satu hati, satu semata Rakanita. Yes, oke lanjut ya teman-temanku semuanya. 8A, 8B, dan 8C. Kita akan ini di part 3 videonya Pak Bram yang sudah Pak Bram persiapkan untuk teman-teman ya. Jadi tentang gaya. Jadi kita sudah bilang, kita dua tadi udah video sebelumnya bicara tentang gerak. Benda tidak akan bisa bergerak tanpa adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dan implikasinya gimana? Contohnya gini. Ketika kita ingin untuk mendorong lemari gitu ya, mau pindahan gitu, mau pindah kamar, mau bikin kamar sendiri. Wah, dorong lemari. Kalau kita lemari yang sebesar itu mungkin bobotnya atau masanya lemari itu 10 kilogram gitu ya. Lebih mungkin kalau lemari itu ya, 20 kilogram gitu. Supaya mendorongnya cepat, ya, jadi gaya yang diberikan itu harus besar atau kecil. Tentu saja kan besar gitu ya. Semakin kita memberikan gaya yang semakin besar pada lemari, mendorong atau menariknya, maka lemari itu akan lebih cepat bergerak kan gitu lah. Iya dah, bener nggak? Bisa dibayangin eh, permisalannya Pak Pram ini nggak contohnya ini ya. Jadi mendorong lemari ya, semakin kita mendorongnya lebih kencang maka bergeraknya lebih cepat. Maka kalau kita lihat mungkin ada balapan dorong gerobak gitu ya, yang paling cepat itu pasti mengeluarkan gaya yang paling banyak gitu ya. Makanya rumus dari gaya itu adalah massa, semakin besar massa dan semakin cepat pergerakannya, maka gayanya semakin tinggi. Jadinya F M dikali A. Nah, jadi rumus gaya adalah F M dikali A. Semakin besar massa benda, jadi kalau lemarinya 10 kilo, 60 kilo gitu ya, dan semakin cepat pergerakannya, maka F-nya akan semakin besar. Misalnya gini, ada lemari seberat 10 kilogram. Ya. Ini kan bergeraknya dengan percepatan, jadi makin cepat ya, 4 meter per sekon kuadrat. Wah, ini kan gayanya berarti kan 40 kilo toh. 40 Newton toh. Dikalikan aja 4 kali 10. Nah, kalau ada lemari yang besarnya 20 kilogram, ya, kemudian percepatannya sama, jadi kecepatannya sama, maka kan kita membutuhkan gaya yang lebih besar supaya mendapatkan percepatan yang sama kan gitu. Jadi supaya dapat percepatan 4 meter per sekon kuadrat juga kita membutuhkan gaya yang lebih besar. Jadi kan dikali aja 20 kali 4, 80 Newton. Nah, jadi untuk mendorong lemari sebesar 20 kilogram supaya kecepatannya sama dengan lemari yang 10 kilogram, yaitu 4 meter per sekon kuadrat, maka kita perlu memberikan gaya pada lemari itu sebesar 80 Newton. Bisa mbok dorong pakai tangan atau dengan bantuan alat-alat yang lain. Nah, kan gitu. Jadi semakin berat benda, untuk menghasilkan percepatan yang sama, harus gayanya harus lebih besar. Makanya F M kali A. Nah, kalau gini kan berarti kalau kita mau cari A, berarti tinggal di substitusi gini, set set bisa ya pindah-pindah rumus. Berarti di sini F per M. Kalau kita mau cari M berarti tinggal F per A. Ini di PowerPoint juga ada. Ya, teman-teman baca lagi di buku ya ada, di video yang Pak Bram kirim kemarin juga ada. Jadi setelah ini sambil nyantai, sambil minum teh pagi-pagi kayak Pak Bram gini, dilihat videonya sampai habis gitu ya teman-teman. Contoh soalnya gini. Sebuah benda masanya 5 kilogram, oke, berarti benda massa 5 kilo. Kemudian berada di atas lantai yang licin, nggak ada gesek licin gitu ya. Kayak perosotan TK itu kan licin, nggak ada geseknya. Didorong dengan gaya sebesar 10 Newton. Benda lemarinya, anggap aja lemari 5 kilo. Didorong kan berarti gayanya dari belakang gini lah mendorong 10 Newton.
Kalau menarik kan berarti gayanya dari depan. Ini namanya menarik. Oke, gayanya 10 Newton. Berapa percepatannya? Berarti ya tinggal pakai rumus ini lah. Cari percepatan. F per M. Gaya bagi massa 10 bagi 5. Ya, diketahui 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya ini. Nah, oke. Nah, tapi keburu telat nih, harus segera dipindahkan ya. Jadi keburu malam gitu kan. Berarti perlu percepatan yang lebih. Mungkin percepatannya harus 6 meter per sekon kuadrat. Berarti gayanya harus dinaikkan seberapa besar ya. Oke, berarti kan nyari gaya atau masanya 5 kilo tetap sama. Nah, F-nya berapa supaya hasilnya 6 meter per sekon kuadrat? Nah, berarti kan tinggal dibalik ini. Pakai Fm kali A lagi. Fm kali A. Pengennya berapa? Selak malam, selak dicari ibu E. Jadi harus mindah gini cepet. Mindah gini harus dengan percepatan 6 meter per sekon. Barangnya tadi sama 5 kilo. Berarti seorang itu harus mendorong lemari yang seberat 5 kilo itu dengan gaya 30 Newton. Tidak cukup hanya dengan gaya 10 Newton. Harus ditambahi gayanya. Supaya percepatannya jadi 6 meter per sekon kuadrat gitu ya. Tambahan soal dari Pak Bram untuk melanjutkan soal yang sederhana ini. Gampang dipahami dan mudah dimengerti ya. Semoga lagi-lagi Pak harap semuanya tonton video ini sampai habis. Karena nanti di akhir video teman-teman harus mengisi sebuah kuisnya 10 soal aja lah untuk pemahaman ya. Oke, lanjut. Nah, kalau gini gimana nih? Kita tebak-tebakan. Jika benda mengalami percepatan 5 meter per sekon kuadrat, berapa massa benda? Ini tak tutupi. Teman-teman bisa ya, berapa massa bendanya? Sama rumusnya tadi kan M berarti F per A gitu aja lah. F-nya diketahui, A-nya diketahui. Ini percepatan ikan A. Berarti tebak masanya aja. Berarti MF per A 30 dibagi 5 sama dengan 6 kg. Oke, bener ya. So easy. Ini adalah soal-soalnya nanti cuma seperti ini aja teman-teman ya. Lanjut. Yuk dijawab. Benda mengalami gaya gesek. Sebenarnya ini tadi lantainya licin ya. Nggak ada gaya geseknya. Sekarang lantainya kasar nih. Ada gaya geseknya. Gaya gesek itu kita tambahkan jadi Fs. 5 Newton. Nah, kemudian berapa nih yang ditanya percepatannya ya? Rumusnya Fm kali A. Berarti kalau nyari percepatan berarti AF per M gitu lah. Kayak di awal tadi. Nah, yang berarti yang perlu kita pertama lakukan adalah F yang bekerja berapa gitu ya. Nah, tadi gampang kan cuma soal tadi kan cuma F-nya 1. Nah, ini F-nya ada 2 loh. Nah, jangan lupa ditambah juga ini mengalami gaya gesek. Gaya gesek itu kalau kita mendorong sesuatu atau menarik sesuatu itu kan mesti lantainya kasar atau abot ya. Digesek, ada gaya gesek lantainya. Nah, itu bekerja berlawanan arah dengan arah gaya kita. Kalau kita narik ke barat, berarti gaya geseknya ke timur. Kita narik ke depan, gaya geseknya arahnya ke belakang. Jadi kalau kita melukiskan gaya gesek itu kayak gini, selalu berlawanan dengan arah dari gaya yang bekerja. Nah, kita harus hitung dulu total F-nya ini yang bekerja ini, teman-teman ya. Jadi kalau searah dijumlahkan, kalau panahnya ini berlawanan arah ya dikurangkan. Berarti yang searah mana? F1 dan F2 atau? Berarti 20 tambah 10 yang berlawanan arah cuma gaya gesek aja ya. 5 Newton ya udah 20 tambah 10 min 5 jadi 25 Newton. Nah, ini lambang resultan gaya itu F sigma F. Kalau F-nya lebih dari 1, ada tanda kayak gininya. Nah, ya wes sekarang masukin rumus saja ya. Sudah ketemu gayanya, sudah diketahui percepatannya, maka F-nya adalah
M kali A, A-nya F per M, berarti gayanya 25, M-nya 5 kg, tinggal 25 per 5 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Saat udah dipahami ya? Simple. Kalau masih belum paham juga diulangi lagi videonya ini ya teman-temanku semuanya kelas 8 SMP Tarakan Selalu Baru yang luar biasa. Untuk partnya sudah habis, Pak Bram cuma bikin 3 part ini ya. Jadi setelah ini kembali lagi ke Google Classroom teman-teman. Kerjakan 10 soal lah ya, 10 soal yang menjadi apa ya? Belajar ya memahami gerak dan hukum Newton. Di review dari 2-3 pertemuan minggu lalu juga ya. Contoh hukum Newton 1 itu apa? Contoh hukum Newton 2 itu yang mana? Nah, kalau ini kan hukum Newton 2. Jadi gaya selalu bergerak karena benda selalu bergerak karena adanya gaya yang bekerja. Kalau hukum Newton 3 ya ini, ketika ada lantai kasar gini, ada aksi dan reaksi ya. Ketika kita ditarik ke sana, ada reaksi yang berlawanan. Kalau hukum Newton 1 berapa? Gimana ya? Ya udah, itu benda 5 kg itu ketika tidak diberi gaya, maka dia tidak akan bergerak kemana-mana. Oke. Baik, begitu teman-temanku semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan. Kemungkinan kita akan ulangan harian atau si latihan penilaian tengah semester. Terima kasih. Semoga kita segera ketemu di sekolah. Tetap sehat semuanya. Langsung kerjakan di classroom, kerjakan tes kecil-kecilannya, sebut soal aja. Thank you semuanya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes.